Ada di segmen yang terakhir untuk RSUD Dr. Muardi Solusi Sehat Anda, gagal jantung, dan Anda bisa menelpon kami, masih ada kesempatan 02718575555 bersama Dr. Heru Sulastomo, spesialis jantung dan pembuluh darah ya. Dan Anda bisa bertanya seputar gagal jantung ini. Oke, dokter, kalau di Muardi ini, selain tadi yang ada ya kita lihat USG jantung, treadmill, tes, bagaimana fasilitas yang diberikan untuk pemeriksaan terapi untuk penyakit jantung ini? Ya, salah satu alat yang kita miliki di Rumah Sakit Dr. Muardi ada fasilitas kateterisasi. Alat ini bisa untuk mendiagnostik penyakit jantung koroner dan langsung dilakukan pemasangan ring atau stent. Sehingga kalau ada sumbatan di koroner bisa kita atasi dengan pemasangan ring ini. Sekarang juga ada fasilitas untuk bedah jantung di Muardi. Sudah dilakukan beberapa kali operasi, terutama untuk yang penyakit jantung bawaan. Kalau ada jantung bocor bisa kita lakukan penutupan di bagian jantung yang bocor tadi. Ya, jadi bisa saja seseorang yang didiagnosa gagal jantung kemudian juga ada semacam bedah jantung bagi dia, pasien itu. Kalau dia ada masalah jantung koroner, dilakukan operasi bypass. Kalau dia ada gangguan katup jantung yang sempit ataupun yang bocor katupnya, bisa dilakukan perbaikan atau penggantian katup jantung. Seperti itu. Ya, kembali di line phone kita terima. Halo, selamat malam. Malam, Pak. Ya, dengan siapa? Ari di Sukoharjo, Pak. Pak Ari Sukoharjo, silakan Pak Ari. Ya. Mau tanya, Pak. Saya Silakan. kan sama dokter divonis regurgitasi aorta, Pak. Ya. Harus ganti katup. Ya. Nah, selama beberapa bulan ini saya minum obat. Saran dari dokter seperti apa ya, Pak? Oke. Ya. Itu saja Pak Ari Sukoharjo, terima kasih. Oh, ya. Oke. Ganti katup, minum obat, apa saran dari dokter Heru? Kalau regurgitasi aorta, ini artinya katup aorta itu bocor, sehingga darah itu ada yang balik lagi dari aorta ke dalam jantung. Kalau kondisi seperti ini, memang idealnya adalah kita ganti katupnya. Ibaratnya pintu kalau rusak tidak bisa ditutup dengan rapat atau bocor, kita ganti pintunya. Begitu juga halnya dengan katup jantung. Kalau dia ada kebocoran ataupun regurgitasi, bisa kita lakukan penggantian katup jantung. Sebelum itu dilakukan ataupun sesudah dilakukan, tetap harus kita berikan obat dan kontrol secara teratur, kemudian juga tentu menjaga pola hidup yang sehat. Untuk aktivitas mungkin sedikit dibatasi, tapi tetap diharuskan atau dianjurkan untuk berolahraga sesuai kemampuan, sehingga bisa ada perbaikan stamina dari pasien. Seperti itu. Ya, dokter, gagal jantung kemudian kematian itu, kondisi seperti apa itu yang bisa mengarah kepada kematian? Ya. Fungsi jantung yang semakin menurun atau sangat rendah sangat mudah timbul kematian. Kita ibaratkan dengan seperti kalau pompa sanyo atau pompa air di rumah. Pompa air. Jantung ini seperti pompa. Kalau jantung masih bagus, dia memompa air dengan lancar. Air yang keluar pun bisa banyak sesuai kebutuhan. Tapi kalau dia pompanya sudah lemah, tentu air yang keluar akan semakin sedikit. Bahkan suatu ketika mungkin mesinnya mati dan tidak bisa memompa air lagi. Begitu juga dengan jantung. Kalau jantung ini sudah mengalami suatu kegagalan yang sudah sangat berat, dia tidak bisa lagi memompa darah, tentu akan timbul kematian. Karena darah tidak bisa berputar. Tentu semua aktivitas ataupun metabolisme tubuh menjadi terhenti juga atau timbul kematian. Seperti itu. Dengan obat pun juga tidak bisa dicegah untuk kematian ini. Ya, untuk obat ini istilahnya mengarah untuk ke kematian ini. Menstabilkan, jangan sampai perburukan jantung tadi tambah berat. Tetapi tidak bisa kita dengan obat mengembalikan fungsi jantung seperti sedia kala. Gagal jantung pada kasus yang mungkin ini sangat berat sampai pada kematian itu, apakah dari masing-masing orang itu sama? Tidak sama. Tidak sama. Misalkan kalau yang dia serangan jantung, dia mendadak ada penurunan fungsi jantung, bisa langsung tiba-tiba meninggal mendadak.
Tapi kalau misalkan sudah ada sakit jantung sebelumnya, seperti darah tinggi lama, jantungnya sudah mulai ada pembengkakan, itu mungkin bisa sedikit lebih lama Oke, baik. dibandingkan yang serangan jantung. Oke. Satu penelpon yang terakhir kita terima. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa Ibu? Ini dengan Rina di Palur. Di Palur, silakan. Mau tanya dok, ini adik saya itu sudah 2 tahun kena jantung ya. Sudah periksa, sudah rekam jantung, tes eko sudah, hasil akhir didiagnosa ASD besar. Apa artinya ASD besar itu? Oh dok? ya, Oke. Dianjurkan untuk operasi tapi adik saya itu udah nggak mau. Sudah 2 tahun konsumsi obat, apa resikonya? Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. ASG besar apa itu? Dioperasi tidak mau, sudah 2 tahun berobat. ya. ASD ini singkatnya adalah atrial septal defect, atau artinya bocor di sekat atrium atau di sekat di serambi jantung. Ini ada suatu penyakit jantung bawaan yang paling sering dialami oleh pasien-pasien. Memang idealnya dilakukan operasi penutupan bocornya tadi, kalau masih memungkinkan. Idealnya ya, oke. Di RSUD Muwardi sudah bisa dilakukan operasi ASD ini. Oke. Tetapi juga perlu dilihat, apakah dari ASD besar tadi sudah ada komplikasi ke paru. Kalau sudah ada komplikasi ke paru, misalkan tekanan di paru jadi tinggi karena ASD-nya tadi, mungkin itu bisa dikatakan agak terlambat kalau sudah ada komplikasi. Yang ideal dilakukan operasi penutupan untuk ASD ini adalah sebelum ada komplikasi ke paru-parunya. Obat-obatan hanya sifatnya untuk mengurangi gejala dan juga untuk memperbaiki kondisi sebelum dilakukan penutupan dari ASD-nya tadi. Oke, baik. Jadi saran terbaik adalah bedah. Operasi. Oke. Ya, baik dokter, ini yang terakhir dokter ya. Pesan untuk masyarakat terkait dengan gagal jantung dan juga harapan bagi kasus gagal jantung ini. Ya, mengingat gagal jantung ini adalah suatu stadium lanjut dari semua penyakit jantung yang ada, maka sebaiknya sedini mungkin kita screening atau kita periksa apakah seseorang ada gangguan jantung, terutama yang sudah di atas 40 tahun. Kemudian bagi yang sudah terdiagnosis atau diketahui ada sakit jantung, sebaiknya berobat secara teratur sesuai dengan penyakitnya masing-masing dan juga menjaga pola hidup yang sehat. Untuk aktivitas perlu diperhatikan supaya dijaga. Tidak boleh terlalu berat, tetapi bukan berarti tidak boleh olahraga. Bahkan sangat dianjurkan untuk berolahraga untuk memperbaiki stamina dan juga fungsional dari seseorang. Kemudian juga untuk masalah diet ataupun makanan, ini sering ditanyakan oleh pasien. Semua penyakit jantung secara umum disarankan untuk mengurangi garam. Karena garam ini atau makanan yang asin-asin memudahkan terjadi penimbunan cairan sehingga timbul sesak nafas yang kambuh-kambuhan. Begitu juga dengan makanan yang banyak mengandung kolesterol ataupun lemak. Sebaiknya juga sudah dikurangi sehingga bisa mencegah terjadinya penyakit jantung koroner. Ya, harapan bagi kasus gagal jantung cukup? Ya, saya rasa cukup. Oke, baik. Terima kasih Dr. Heru Sulastomo, spesialis jantung dan pembuluh darah, memberikan banyak informasi, penjelasan, edukasi juga kepada kita tentang gagal jantung. Semoga bermanfaat. Sekaligus juga saya Sir Herpam harus undur diri dari hadapan Anda di RSUD Dr. Muwardi, solusi sehat Anda. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya hanya di TA TV Masa Kini dan Tetap Berbudaya. Selamat malam. Kapankah waktu itu